Baik, sepertinya sudah 7:05. Kita langsung mulai aja. Saya akan buka terlebih dahulu. Oke, jadi halo semua, selamat malam. Ya, selamat datang di webinar Siap UTS pada hari ini. Gitu ya. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas kehadiran kalian di webinar kali ini. Perkenalkan dulu, nama saya Samuel. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Aktuaria angkatan 2019. Jadi technically cuma beda 1 tahun doang dengan kalian. Dan di sini saya akan bertindak sebagai pembicara untuk sesi meeting pada hari ini, gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, ada baiknya apabila kita mengawali dulu ini ya, sesi webinar ini dengan doa. Saya persilakan kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa saya cukupkan. Oke, baik. Kita langsung mulai saja. Saya akan pertama-tama men-share screen terlebih dahulu. Oke. Sam. Ya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Siap UTS Klokus, mata kuliah Matematika Dasar. Pertama-tama terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan webinar ini akan bermanfaat buat teman-teman semua dan mengetahui cara pengajaran yang dilakukan oleh Mentor Fokus. Kenalkan, nama gue Muhammad Rizky Ramadhani, di sini sebagai moderator untuk webinar hari ini. Sebelum kita mulai, gue bakal membacakan peraturan terlebih dahulu. Jadi peraturan webinar pertama, diwajibkan untuk off cam dan mute mic agar tidak mengganggu peserta lain selama berjalannya webinar. Yang kedua, dikarenakan waktu terbatas dan peserta yang banyak, webinar akan sepenuhnya dilaksanakan satu arah tanpa sesi tanya jawab. Ketiga, silahkan masuk menggunakan akun UI agar tidak perlu menunggu approval dari admin. Yang terakhir, dilarang mengubah peraturan apapun pada Google Meet. Oke, tanpa lama-lama lagi kita udah hadir di sini bersama mentor kita yaitu Samuel Cahyono. Dia merupakan mahasiswa Ilmu Aktuaria UI angkatan 2019. Oke, jadi kepada Samuel Cahyono dipersilahkan. Oke, halo lagi semuanya. Ya, terima kasih saya mau ngucapin lagi gitu ya karena kehadiran kalian untuk hari ini. Tadi kita sudah membuka ya bersama dengan saya. Saya akan langsung mulai aja. Saya akan terlebih dahulu share screen. Ya. Baik. Baik, di sini diberikan kita judul bahwa webinar Siap UTS ini adalah pembahasan soal karena memang itu yang akan dilakukan pada selama sesi ini berlangsung gitu ya. Di sini ada 8 soal yang sudah saya persiapkan untuk kalian semua. Dan beberapa di antaranya itu saya mengambil dari soal tahun lalu. Jadi beberapa saya buat sendiri gitu ya dengan kesulitan yang standar dengan UTS. Mungkin kalian bisa mulai screenshot terlebih dahulu karena saya akan men-share gitu ya, outline dari soal-soal yang akan kita bahas pada hari ini. Dan mungkin kalian bisa kerjakan bareng-bareng dan kita bisa konfirmasi gitu ya, jawaban as we go along. Gitu ya. Ini adalah soal nomor 1 sampai 3 yang akan kita bahas pada hari ini. Ini adalah soal nomor 4 sampai 5. Ini adalah soal nomor 6 sampai 8. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ke pembahasannya gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1 diberikan gitu ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari -2 lebih kecil dari 3x kuadrat per mutlak dari x kuadrat plus 2x lebih kecil dari 6. Nah, dari pertaksamaan ini, dari fungsi yang diberikan, kita punya tahu bahwa ini x itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Sudah pasti begitu. Karena ketika x sama dengan 0, fungsinya tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Nah, terus apa langkah pertama yang kita lakukan? Ini ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita melihat apakah fungsi ini bisa disederhanakan. Dan kita lihat bahwa fungsi ternyata bisa disederhanakan. Kita akan menambahkan 2 teorem yang akan untuk dapat menyederhanakan fungsi ini. Yang pertama adalah mutlak dari x kuadrat atau mutlak dari x yang dikuadratkan itu adalah sama dengan mutlak x kuadrat dan sama dengan x kuadrat. Seperti itu ya. Dan mutlak dari a kali b itu sama dengan mutlak a kali mutlak b. Nah, dengan menggunakan kedua teorema ini kita bisa langsung menyederhanakan fungsi yang diberikan. Sini kita mengubah, itu pertama-tama kita mengubah x kuadrat ke dalam ekspresi mutlak dari x kuadrat. Ya. Karena mutlak dari x kuadrat adalah sama dengan mutlak x kali x, kita bisa pisahkan mutlaknya. Kita coret mutlak atas sama bawah, karena kita tahu bahwa x itu tidak boleh sama dengan 0. Ini saya sudah berikan note, gitu ya. X itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita punya, gitu ya,
persamaan kita itu menjadi ya, minus 2 per 3 lebih kecil daripada mutlak X plus 2 lebih kecil daripada 2. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini itu selalu bernilai positif. Dia setuju ya? Karena ini fungsi mutlak gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa aja gitu mengabaikan interval dari minus 2 per 3 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 0. Karena itu sudah pasti masuk dalam interval gitu ya. Jadi kita cukup gitu untuk membuat perhitungan, cukup mencari himpunan interval X yang memenuhi 0 lebih kecil daripada mutlak X per mutlak X plus 2 lebih kecil dari 2. Ya, sampai sini saya yakin kalian bisa pahami. Gitu ya. Nah, langkah-langkah ini kita akan kerjakan soalnya secara sistematis gitu ya. Kita akan bagi kasus. Bagi kasus berdasarkan apa? Berdasarkan pertama-tama definisi mutlak dan daerah yang dihasilkan dari definisi ini. Perhatikan bahwa mutlak X itu adalah sama dengan X gitu ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan minus X untuk X lebih kecil daripada 0 gitu ya. Dan mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Untuk X lebih besar sama dengan minus 2. Dan minus X minus 2 ketika X itu lebih kecil daripada minus 2. Mohon maaf, di sini ada typo. Oke, jadi di sini bila kita gambarkan pada garis bilangan, kita peroleh 3 daerah nih. Yang pertama adalah ketika X lebih kecil daripada minus 2. Di mana di sini itu mutlak X itu sama dengan minus X, dan mutlak X plus 2 itu sama dengan minus X minus 2. Dan kasus 2 ini adalah ketika minus 2 itu lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada 0. Nah, di sini mutlak X itu masih sama dengan minus X. Tapi mutlak X plus 2 itu udah positif gitu ya, udah sama dengan X plus 2. Gitu. Dan kasus ketiga adalah ketika dua-duanya positif, yaitu ketika X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita akan bahas satu persatu kasusnya. Nah, kasus pertama untuk X lebih kecil daripada minus 2, kita dapatkan bahwa persamaan kita itu menjadi gitu ya, 0 lebih kecil, mohon maaf ini harusnya dihilangkan tanda sama dengannya, lebih kecil daripada mutlak X, lebih kecil daripada X per X plus 2 ya, lebih kecil daripada 2. Ini karena minusnya kita langsung tarik saja dan kita coret itu dari pembilang dan penyebutnya. Nah, kita jadi bisa bagi pecah 2 bagian. Gitu. Yang pertama adalah X per X plus 2 lebih kecil daripada 2, dan X per X plus 2 lebih besar daripada 0. Mohon maaf, ini saya lupa menghapusnya juga. Oke, next. Nah, untuk X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0, titik potong yang kita dapatkan adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 2. Tapi dengan syarat X itu tidak boleh bernilai minus 2, gitu ya. Dari sini kita bisa gambarkan garis bilangannya. Itu ini sebenarnya saya, mohon maaf, ini ada banyak typo. Jadi di sini kita dapatkan bahwa didapat interval A, yaitu X itu lebih kecil daripada minus 2. Oh, mohon maaf, sebenarnya ini sudah benar ya. Oh ya, benar. Oke, ya. Jadi begini, interval kita dapatkan, interval A1 yaitu X lebih kecil daripada minus 2, atau X itu lebih besar sama dengan 0. Sebenarnya kita bisa hapus aja ini. Dan untuk kasus yang berikutnya, itu sebentar, mohon maaf. Untuk kasus yang berikutnya, itu adalah X per X plus 2 lebih kecil daripada 2. Itu kita bisa ubah, kita bisa pindahkan 2-nya ke ruas kiri. Kita dapatkan X minus 2, X minus 4 per X plus 2 lebih kecil daripada 0. Gitu ya. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan minus 1. Tapi jangan lupa kita harus putar balikan tanda petak samaannya. Kita dapat X plus 4 per X plus 2 lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita dapat titik potongnya, X sama dengan minus 4 dan X sama dengan minus 2. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan minus 2. Seperti itu ya. Di sini kita gambarkan garis bilangan lagi, kita dapat interval 2, yaitu X lebih kecil daripada minus 4 atau X lebih besar daripada minus 2. Nah, untuk uji tanda ini kalian sudah tahu ya. Kita tinggal cek saja satu titik gitu ya yang berada di interval, misalkan titik X sama dengan 3 gitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, karena kita sudah dapat ini, interval A1 dan A2, kita akan iris keduanya. Gitu ya. Tapi jangan lupa kita harus iris juga dengan kasus dengan daerah 1 tadi, yang adalah X lebih kecil daripada minus 2. Sehingga kita dapatkan interval 1. Di sini kita lihat bahwa garis bilangannya seperti ini. Dan di sini kita lihat bahwa intersection paling banyaknya adalah di X lebih kecil daripada minus 4. Gitu ya. Di sini harusnya Baik, selanjutnya mohon maaf ini. Oke, kita simpulkan bahwa interval 1 itu adalah sama dengan X lebih kecil daripada minus 4. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung lanjut ke kasus 2. Itu adalah ketika minus 2 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 0. Gitu ya.
Nah, untuk ini berarti interval persamaan kita menjadi 0 lebih kecil sama dengan minus X per X plus 2 lebih kecil daripada 2. Gitu. Nah, kita bisa bagi kasus bagi dua ini lagi, dua daerah lagi, atau dua bagian maksud saya, yaitu minus X per X plus 2 lebih kecil dari 2, dan minus X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk minus X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0, mohon maaf ini harus saya hapus. Kita bisa kalikan kedua ruas gitu ya, dengan minus 1. Tapi jangan lupa kita harus memutar balikan gitu ya, tanda persamaan-nya. Sini kita dapat titik potongnya X sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan minus 2 gitu ya. Dari sini, ini begini seperti ini. Jadi kita dapat garis bilangan seperti ini. Kita uji tanda. Kita dapatkan bahwa interval B1 itu adalah minus 2 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk bagian yang minus X per X plus 2 lebih kecil dari 2, kita bisa pindahkan 2 ke ruas kiri lagi, sama seperti tadi, dan kita kali minus 1. Itu ruasnya kita dapat 3X plus 4 per X plus 2 lebih besar daripada 0. Ya. Nah, di sini kita dapat titik potongnya adalah minus 4 per 3, dan X sama dengan minus 2. Ya. Dan dengan syarat X tidak boleh sama dengan minus 2. Seperti itu kan. Nah, di sini kita gambarkan garis bilangannya, kita dapatkan daerah B2, yaitu X lebih kecil daripada minus 2 dan X lebih besar daripada minus 4 per 3. Seperti itu ya. Nah, untuk interval B1, B2, kita iris lagi, gitu, dan kita mesti iris juga dengan kasus tadi, yang adalah minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 0. Gitu ya. Terus kita dapat interval 2. Di sini kita gambarkan lagi garis bilangannya, gitu. Di sini kita lihat bahwa intersection terbanyak ada di sini. Ya, dari di antara minus 4 per 3 sampai 0. Oke, sehingga kita simpulkan bahwa interval 2 adalah minus 4 per 3 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 0, seperti itu. Nah, next, untuk kasus 3, kasus 3 ini daerah ya. Daerahnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa persamaan kita menjadi 0 lebih kecil daripada X per X plus 2, lebih kecil daripada 2. Begitu. Nah, kita pecah dua bagian. Itu X per X plus 2 lebih kecil dari 2, dan X per X plus 2 lebih besar daripada 0. Ya, di sini kita lihat bahwa interval itu sama dengan kasus 1 tadi. Gitu ya. Tapi irisan akhir kita berbeda, karena kan kita mengirisnya dengan daerah 3 atau daerah X lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan interval 3 itu yang adalah X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Ini ya, karena intersection terbanyak ada di X lebih besar daripada 0. Seperti itu. Nah, sini next, karena tadi kita bagi 3 kasus gitu ya, kan kita bagi 3 daerah, seperti ini kan. Dan kita sudah menentukan apa sih interval yang memenuhi daerah 1, lalu daerah kedua, dan daerah ketiga. Langkah yang akhir adalah kita menggabungkan ketiga interval ini, sehingga kita dapatkan interval yang memenuhi semua X untuk elemen X elemen real gitu ya. Kita gabungkan interval 1, 2, 3, kita dapat X lebih kecil daripada minus 4, atau gitu ya, X lebih besar daripada minus 4 per 3, dengan syarat X itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini kira-kira jawaban untuk nomor 1 kita. Oke, kita langsung lanjut aja untuk ke nomor 2. Tentukanlah nilai dari limit-limit di bawah. Bila tidak ada, tuliskanlah tidak ada. Seperti itu ya. Jadi kita diberikan 3 subsoal. Soal pertama adalah limit X mendekati 3 dari floor 2X plus floor dari minus 2X. Perlu kalian ingat bahwa floor dari X itu artinya adalah itu greatest integer ya, greatest integer function. Jadi kalau misalnya diberikan floor dari 5,5, itu hasilnya adalah 5. Floor dari 5,9 hasilnya adalah 5. Ya, kalian bisa dapat itu. Jadi istilahnya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat itu. Nah, di sini gimana cara kita menyelesaikannya? Mungkin kalian pikir bahwa ketika kita substitusikan, itu kan kita dapat gitu ya. Kita masukin 3 ke dalam fungsi, berarti kita dapat floor dari 6 plus floor dari minus 6 sama dengan 0. Begitu ya. Tapi jawaban ini bukan jawaban yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan fungsi polinomial, ini juga bukan fungsi rasional. Kita tidak bisa menjamin kalau fungsi itu bukan polinomial, bukan rasional, bukan trigonometri, itu bahwa substitusi itu bisa memberikan jawaban yang benar. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Kita bakal lihat bahwa nanti fungsi ini adalah discontinuous secara titik gitu ya. Mohon maaf. Mohon maaf tadi ada sedikit.
baik. Jadi gini, kita tidak bisa langsung menyimpulkan, tidak selalu benar gitu, bahwa nilai substitusi X sama dengan 3 ke dalam fungsi ini, itu memberikan kita jawaban limit yang benar. Perlu perhatikan kembali gitu ya, bahwa definisi integer limit adalah dengan menuliskan limit X mendekati C dari fx sama dengan L, itu kita sedang menyatakan bahwa ketika X itu dekat dengan C, dekat gitu ya, di sini kata kunci adalah dekat, maka fx adalah dekat dengan L. Jadi gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan jawaban limit yang benar? Cara yang paling aman adalah kita menentukan limit kiri dan limit kanannya. Di sana kalau limit kiri dan limit kanan itu sama, berarti kita dapat jawaban untuk limit tersebut, gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa ketika X mendekati 3 dari kanan, fx itu mendekati -1. Nilainya adalah -1. Tahu dari mana? Gitu. Kalau untuk solve for ini, saya sarankan kalian tuh ceknya dari cek nilai dekatnya. Di mana ketika dia mendekati 3 dari kanan, berarti kita bisa cek nilai 3,1, 3,001, 3,00001, dan seterusnya. Gitu ya. Bukan yang dekat dengan 3. Sini kita coba ya. 3,001 itu kan berarti jadinya ini ya, floor dari 6,00002 gitu ya. Plus floor dari minus 6,00002. Seperti itu ya. Sini kan floor dari 6,002 ini sama dengan 6. Tapi floor dari minus 6,002 ini adalah minus 7 gitu ya. Di sini kita dapat 6 minus 7 sama dengan minus 1. Seperti itu. Nah, itu untuk limit kanannya. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa buktikan bahwa ini benar. Dan hal yang sama berlaku untuk ketika X mendekati 3 dari kiri. Nah, kalau limit kanan sama dengan limit kiri, kita dapat bahwa jawabannya adalah minus 1. Seperti itu kira-kira. Nah, soal berikutnya adalah limit ketika T mendekati 0 untuk mutlak dari 4T pangkat 3 kali sin 1/2T. Nah, inilah soal UNTAS 2018 dari matematika. Di sini mungkin kalian bingung. Di sini mungkin bisa kelihatannya gini. Tidak bisa kalau digunakan cara biasa. Karena ketika limit sin 1/2T itu mendekati 0, itu kan fungsi jadi selalu wiggly gitu ya. Jadi limitnya tidak ada. Tapi di sini adalah mutlak 4T pangkat 3. Dan kita akan buktikan bahwa limit ini ada. Gimana caranya? Ada satu teorema, masih ingat, teorema Apit. Gitu ya. Kita akan memanfaatkan identitas sin, di mana sin ini itu selalu bernilai di antara -1 sampai 1. Tidak terkecuali -1 sama satunya ya. Jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kalikan ketiga ruas dengan mutlak 4T pangkat 3. Gitu. Jadi kita dapatkan persamaan minus mutlak 4T pangkat 3 lebih kecil sama dengan mutlak dari 4T pangkat 3 gitu ya. Sin 1/2T lebih kecil sama dengan mutlak dari 4T pangkat 3. Ingat ya, teorema Apit gitu ya, yang menyatakan bahwa apabila terdapat ini fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx, dan ketika limit gitu ya, misalnya limit x mendekati c dari fx itu sama dengan limit ketika x mendekati c dari hx, maka x sama dengan L, misalkan sama dengan L gitu, maka limit x mendekati C dari Gx adalah sama dengan L juga. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita akan tentukan limit ketika x mendekati 0 dari mutlak 4T pangkat 3 dan minus mutlak 4T pangkat 3. Gitu ya. Kita akan memanfaatkan definisi mutlak ini, di mana mutlak 4T pangkat 3 itu sama dengan 4T pangkat 3 ketika 4T pangkat 3 itu lebih besar sama dengan 0. Ya, atau ketika T lebih besar sama dengan 0. Ini jelas ya, karena kita bisa bagi kedua ruas dengan 4, gitu, kita dapat T pangkat 3 besar sama dengan 0. Dan ketika T pangkat 3 lebih besar sama dengan 0, kita dapat bahwa T itu lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Dan sebaliknya, dan bila T lebih besar dari 0, maka mutlak 4T pangkat 3 ini adalah sama dengan minus 4T pangkat 3. Jadi dari sini itu kita cari limit T mendekati 0 dari mutlak ini harus cari dari sisi kiri dan sisi kanannya gitu ya, biar lebih sistematis. Biar sistematikanya lebih itu benar. Sistematika tepat gitu ya. Di sini kita lihat bahwa limit ketika T mendekati 0 dari kiri untuk mutlak 4T pangkat 3 itu kan sama aja limit ketika T mendekati 0 dari kanan, mohon maaf. Itu kan sama aja 4T pangkat 3. Ya kan? Jadi kita dapat 4 kali 0 sama dengan 0. Dan ketika T mendekati 0 dari kiri gitu ya, itu kan berarti mutlaknya sama dengan minus 4T pangkat 3 gitu ya. Jadi sama dengan minus 4 kali 0 terus sama dengan 0. Jadi mesti cari satu-satu ya. Jadi jangan langsung diasumsikan. Dan langsung dicari di limitnya meskipun kita tahu bahwa itu jawabannya 0. Nah, oleh karena limit kiri dan limit kanan sama, kita dapat bahwa ketika limit T mendekati 0 dari 4T pangkat 3 itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, hal yang sama berlaku untuk
minus mutlak dari 4T pangkat 3. Nah, di sini kita lihat bahwa limit ketika T mendekati 0 untuk minus mutlak 4T pangkat 3 itu sama dengan 0 juga. Nah, karena ini sama-sama 0, kita bisa simpulkan bahwa limit ketika T mendekati 0 dari mutlak 4T pangkat 3, sin 1/2T itu sama dengan 0. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi ini cari limit kiri dan limit kanan untuk masing-masing mutlak ini adalah fundamental ya. Jadi kalian tidak boleh langsung skip. Oke. Untuk soal yang C, itu diberikan limit X mendekati 5 dari 1 per X minus 5 minus 1 per mutlak X minus 5. Nah, di sini kita kembali gunakan definisi mutlak ya, di mana mutlak X minus 5 itu sama dengan X minus 5 ketika X lebih besar sama dengan 5, dan 5 minus X, atau ini sama aja minus dari X minus 5 gitu ya, ketika X lebih kecil daripada 5. Oke, di sini berarti jadinya ketika X mendekati 5 dari kanan, berarti kan mutlak X minus 5 itu sama aja X minus 5. Gitu ya. Nah, berarti jadinya 0, ya kan? Karena 1 per X minus 5 per minus 1 per X minus 5 itu sama dengan 0. Seperti itu. Dan ketika dari kiri, kita lihat bahwa persamaannya menjadi fungsinya menjadi 2 per X minus 5. Dan ketika fungsi ini mendekati 5 dari kiri gitu ya, kita bakal dapat bahwa jawaban limitnya adalah minus tak hingga. Jadi nanti kira-kira bakal seperti ini gitu ya. Di sini ada garis X sama dengan 5. Terus di sini kita dapat, di sini kira-kira dia akan mendekati di sini akan semakin mendekati X sama dengan 5, tapi dia tidak akan pernah bertemu di jarak yang finite gitu ya. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai K sehingga fungsi H theta kontinu pada selang minus pi per 2, pi per 2. Bila diberikan H theta itu sama dengan 2 dalam kurung tan theta plus 1, untuk theta lebih kecil sama dengan minus pi per 4, dan tan K theta minus 1 untuk theta besar daripada minus pi per 4. Nah, terus gimana cara kita mengerjakannya? Tanda kita akan menentukan gitu ya. Nilai K sedemikian sehingga dia itu fungsinya kontinu pada theta sama dengan minus pi per 4. Seperti itu, ya kan? Nah, perlu diingat lagi, 3 syarat fungsi kontinu. Yang pertama adalah FA terdefinisi, gitu ya, pada titik X sama dengan A maksudnya. Dan limit X menuju A dari Fx itu terdefinisi, dan limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan FA. Seperti itu. Ya, nah, sini kita lihat bahwa H minus pi per 4 itu kan kita berarti pakainya yang ini ya, fungsi yang ini jangan lupa, karena di sini persamaan di sini daerahnya. Kita pakai yang 2 dalam kurung tan theta plus 1. Di sini kita lihat bahwa fungsi yang nilainya adalah 2 dalam kurung tan minus pi per 4 plus 1 sama dengan 2 kali 0 atau sama dengan 0, seperti itu ya. Di sini nah, selanjutnya adalah limit X mendekati A dari Fx itu harus terdefinisi, gitu ya. Di sini berarti limit theta menuju minus pi per 4 dari H theta itu harus terdefinisi. Lihat bahwa limit ketika theta menuju minus pi per 4 dari kiri, H theta itu harus gitu ya. Berarti maksudnya sama dengan limit ketika theta menuju minus pi per 4 dari kiri dari 2 dalam kurung tan theta plus 1 sama dengan 0. Ini berarti limit kanan juga masih sama dengan 0, gitu kan ya. Nah, di sini kan kita bisa substitusikan aja, langsung tetanya ke dalam persamaan ini, kita dapat tan dalam kurung minus pi per 4 K minus 1. Di sini kita berarti ini harus sama dengan 0, seperti itu ya kira-kira. Nah, wajiblah gitu ya, tan dalam kurung minus pi per 4 K minus 1 sama dengan 0. Nah, jangan lupa gitu ya teoremanya. Kalau misalnya ada tan X sama dengan tan alpha, maka X itu sama dengan alpha plus N kali Pi, di mana N itu harus selalu berupa bilangan bulat. Dengan demikian, gitu ya. Jadi kan tan 0 itu sama dengan tan 0. Berarti kita dapat minus pi per 4 dari minus pi per 4K minus 1 itu sama dengan 0 plus NP. Seperti itu ya. Berarti di sini kita lihat bahwa minus pi per 4K itu sama dengan 1 plus NP. Ini ya, kita tinggal pindahkan ini ke kanan. Seperti itu.
Nah, lalu kita dapat bahwa K itu sama dengan minus pi per 4 minus 4N untuk N bilangan bulat. Tapi di sini soalnya tidak berhenti di continue pada theta sama dengan minus pi per 4. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai theta sedemikian sehingga gitu ya, dia itu continue pada selang minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, tapi jadi kita tuh mesti cari nilai N yang memenuhi interval ini. Tapi saya suspek ini adalah soalnya sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena bila kita lihat baik-baik ini ya. Di sini kan K-nya itu sama dengan minus pi per 4 minus 4N. Ya kan? Saya sudah menggambarkan grafiknya di sini. Tan minus pi per 4 minus 4N, X minus 1, X yang kita anggap theta gitu ya. Di sini ada batas gitu ya dari minus pi per 4 sampai pi per 2. Di sini kita lihat bahwa ketika N itu sama dengan 0, gitu, di sini tuh masih terdapat discontinue gitu. Discontinue di sini. Untuk kira-kira ketika X itu theta itu mendekati pi per 6. Gitu ya. Dan ketika N itu lebih kecil daripada N itu 1, gitu ya. Ketika N itu 1, kita lihat bahwa dia itu malah jadi lebih banyak gitu discontinue-nya. Nah, demikian juga untuk nilai N yang lebih kecil dari itu. Nah, untuk N sama dengan 1, sama juga halnya. Ya kan? Dan N itu harus bernilai bilangan bulat gitu ya. Nah, kalau nggak bakal discontinue di minus pi per 4. Nah, di sini berarti soalnya adalah salah sebenarnya. Jadi yang benar bagaimana gitu ya. Mungkin maksud dari soal ini adalah dari minus pi per 2 sampai pi per 6, ya kan? Kalau soalnya dari minus pi per 2 sampai pi per 6, nanti kita bakal dapat bahwa jawaban N yang paling memenuhi adalah 0. Seperti itu kira-kira ya. Ya, konsepnya bakal kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira sampai situ nomor 3. Oke, lanjutnya adalah nomor 4. Ini adalah soal UTS tahun 2016. Diberikan gitu ya, f(x) itu sama dengan x untuk minus 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada minus 2. Lalu ada mutlak x untuk mutlak x lebih kecil daripada 2. Nah, lalu ada minus 1 untuk x sama dengan 2, dan x kuadrat minus 2 untuk x 2 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3. Yang pertama kita disuruh untuk mensketsakan grafik f. Ingat kembali bahwa mutlak x itu sama dengan x, ya definisi mutlak ya intinya. Berarti mutlak x minus mutlak x itu lebih kecil daripada 2 itu sama dengan minus 2, itu ada dari minus 2, x itu lebih di antara minus 2 sampai 2, gitu ya, karena kan menggunakan ini namanya. Dan mutlak x itu sama dengan x untuk x yang positif. Itu dengan kata lain untuk x itu dari 0 sampai 2. Seperti itu ya. Dan minus x untuk sisanya. Jadi kita dapat fungsi yang nggak ada unsur mutlaknya. Seperti ini. Dan dari sini kita bisa grafikan dengan mudah. Gitu ya. Nanti kira-kira adalah jadi seperti ini grafiknya. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Penggunaan titik yang berisi dan titik yang nggak berisi gitu ya. Kalau nggak berisi berarti dia interval terbuka. Seperti itu ya. Dan kalau tertutup kayak gini berarti interval tertutup. Di sini kan dia dari minus 4 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan minus 2 itu dia grafiknya x gitu kan. Terus dia dari minus 2 sampai 0, itu dia minus x, terus dari 0 sampai 2 itu dia x lagi. Tapi perhatikan bahwa dia itu nilai minus 1 ketika x itu sama dengan 2. Gitu ya. Jadi dia di sini ada titiknya discontinue. Ada discontinue secara titik. Jadi di sini gambarnya ya, untuk F2-nya. Lalu dia sisanya adalah x kuadrat minus 2 untuk 2 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3. Seperti itu. Di sini kita juga, dari gambar ini kita bisa tentukan domain dan range dengan mudah. Ya kan? Sini domainnya berarti adalah dari minus 4 sampai 3. Tapi hati-hati, di sini 3-nya itu tidak sampai sama dengan 3 gitu ya. Dia itu pakai peta kesamaan sejati gitu ya. Jadi domainnya adalah minus 4 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3. Seperti itu. Nah, range-nya gimana? Range itu berarti kan nilai mungkin dari y kan. Nah, dari y ini di sini nilai mungkinnya adalah dari minus 4 sampai 2, terus dari 0 sampai 7. Gitu ya. Dan 0 itu ada sama dengannya, tapi 7-nya tidak ada sama dengan. Ingat lagi, hati-hati. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita kan disuruh menentukan ini kan ya, ke titik discontinue. Dari ini grafik dari gambarnya sebenarnya kita bisa lihat bahwa ketika dia itu minus 2 dia itu discontinue secara jump function ya, dan ketika x sama 2 itu dia discontinue secara titik.
Artinya diskonnya bisa dihilangin. Tapi kita akan buktikan dengan metode limit tadi ya, yang 3 syarat fungsi kontinu itu, gitu ya. Di sini pada titik x sama dengan minus 2, kita lihat bahwa f minus 2 itu terdefinisi, yaitu adalah minus 2 ya kan, karena dia pakai yang x. Nah, ketika limit x mendekati minus 2 dari kanan, kita dapat bahwa limitnya adalah 2. Karena kan dia makainya yang minus x gitu ya. Tapi ketika dia mendekati dari kiri, itu kan pakainya x. Berarti otomatis nilai limitnya nggak sama. Limit kiri dan limit kanannya nggak sama, jadi limitnya nggak ada. Kalau limitnya nggak ada, berarti fix. Fungsi itu discontinue, tidak bisa dihilangkan pada x sama minus 2. Jadi istilah jadi jump continuity gitu ya. Nah, pada titik x sama dengan 2, kita lihat bahwa f2 itu sama dengan 1. Dan ketika x mendekati 2 dari kiri, gitu ya, lihat bahwa nilai limitnya adalah pakai yang x kuadrat, dari kanan, sorry. Kita pakainya adalah x kuadrat minus 2, ya kan? Berarti kita substitusikan, jadi kita dapat 2. Kita lihat bahwa dari kanan itu, dari kiri itu, kita pakai yang x. Jadi, kalau mendekati, sorry. Ya, betul. Kita pakai yang x ya. Jadi, masukin 2, dapat 2. Limit kiri, limit kanan sama. Tetapi syarat ketiga itu tidak terpenuhi. Limit ketika x menuju 2 itu, mohon maaf ini ada typo, x menuju 2 dari fx itu tidak sama dengan f2. Nah, alhasil fungsi ini bersifat discontinue, tapi ini bisa dihilangkan. Kalau cuma begini doang valuasinya, berarti bisa dihilangin gitu ya. Gimana cara hilanginnya? Kita mendefinisikan ulang f2 sedemikian sehingga f2 itu adalah sama dengan 2. Ketika x2 sama dengan 2, kita bisa pastikan bahwa fungsi ini continue kembali. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, ada masih UTS 2016 gitu ya. Misalkan fx dan gx terturunkan pada x sama dengan 0, di mana f0 itu sama dengan 2, f aksen 0 itu sama dengan 3, g aksen 0 itu sama dengan 5, dan g aksen 0 itu sama dengan 4. Maka bagaimana turun d per dx dari f0 per g0? Nah, di sini kalian mesti hati-hati ya. Kalian jangan main substitusi gitu ya. f0 itu sama dengan 2, berarti, dan g0 itu sama dengan 5, berarti f0 per g0 itu sama dengan 2 per 5. Terus kita cari turunannya, turunan dari 2 per 5 itu 0. Bukan begitu maksudnya soalnya ya. Soalnya adalah kita cari dulu turunan dari fx per gx, baru kita masukin 0. Di sini, slide selanjutnya akan menjelaskan. Gitu ya. Jadi kita pakai rumus ini ya, u aksen v minus uv aksen per v kuadrat. Masih ingat kan? Jadi kita dapat itu turunannya adalah f aksen x kali gx minus g aksen x kali fx per g kuadrat x. Jadi kita lihat, wah, kita baru bisa substitusiin 0, x sama 0. Jadi kita dapat gitu ya, f aksen 0 kali g aksen 0, g kali g 0 minus g aksen 0 kali f 0 per g kuadrat 0. Sama dengan 3 kali 5 minus 4 kali 2 per 25. Itu sama dengan 7 per 25. Sudah, seperti itu saja. Itu ya, jadi jangan dibingungkan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 6. Gitu ya. Adalah UTS 2018. Untuk yang A diberikan fx itu sama dengan mutlak 3x plus 2, 3x plus 1 plus 2. Dan di sini kita disuruh untuk menyelidiki. Apakah fx itu memiliki turunan di x sama dengan minus sepertiga? Sini kita pakai persamaan gitu ya. Kalau misalkan disuruh mencari turun pada titik, itu kita pakai persamaan ini. Limit ketika x minus c dari fx minus fc per x minus c itu sama dengan f aksen c. Ya kita bakal cari limitnya. Kalau limitnya nggak ada, berarti dia nggak turunkan di titik itu. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa f aksen minus sepertiga itu sama dengan, gitu ya. Kita kan masukin fx-nya, jadi mutlak 3x plus 1 plus 2, gitu ya. Terus kita kurangin dengan mutlak dari 3, gitu ya, kali minus sepertiga, gitu ya, karena kan itu yang kita nilai c-nya, plus 1 plus 2. Jadi kita lihat bahwa 2-nya bakal habis, bakal lihat sendiri, per ini ya, x minus sepertiga. Terdapat mutlak 3x plus 1 per x plus sepertiga. Seperti itu. Nah, ingat kembali definisi mutlak ya. Mutlak 3x plus 1 itu ada sama dengan 3x plus 1 untuk x lebih besar sama dengan minus sepertiga. Dan minusnya dari 3x plus 1 untuk x lebih kecil daripada minus sepertiga. Seperti itu, jangan dilupakan. Jadi kita sekarang, step sekarang adalah kita mencari limit kiri dan limit kanan. Karena kan dia itu batasnya ada di minus sepertiga juga ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa, perhatikan bahwa limit ketika x menuju minus sepertiga dari kanan itu berarti sama dengan 3x 1 per x plus sepertiga gitu ya.
Ketika di sini kita bisa tarik tiganya, kita dapat 3 dalam kurung X plus sepertiga, gitu kan. Terus kita per X plus sepertiga, kita dapat limitnya adalah 3. Seperti itu. Ketika limit dikasih dari kiri, berarti muter 3X plus 1 itu sama dengan minus 3X minus 1. Gitu ya. Kita tarik lagi, kita tarik lagi, tapi kali ini kita tariknya minus 3. Ya kan, biar kita bisa dapat X, kita bisa coret X plus sepertiganya. Dan sini limit kirinya adalah minus 3. Limit kanan nggak sama dengan limit kiri. Jadi, limitnya nggak ada. Sebagai akibatnya, fx tidak turunkan pada x sama dengan minus sepertiga. Nah, penjelasan tambahannya, kalau kita gambarkan secara grafik, nanti kalian bakal lihat ada terdapat sudut tajam gitu ya, pada kurva fx di titik x sama dengan minus sepertiga. Atau kira-kira bakal kayak gini, kira-kira seperti itu. Atau namanya cusp kalau nggak salah. Ingat. Oke, kira-kira itu untuk nomor 6A. Yang B adalah tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 minus 6X plus 3. Gitu, yang saling tegak lurus dengan garis Y sama dengan setengah X plus 2. Sini jangan lupa, kalau tegak lurus berarti dia M1 kali M2 sama dengan yang 1. Gitu ya. Nah, di sini kita jangan lupa juga bahwa Y aksen itu sama dengan M. Gradiennya. Ya kan? Seperti itu. Di sini kita lihat bahwa gradien garis dari garis ini itu adalah sama dengan setengah. Berarti gradien dari kurva ini adalah sama dengan minus 2, ya kan? Seperti itu saja. Terus kita selanjutnya adalah kita cari turunannya. Turunannya adalah kita dapat x kuadrat minus 6. Nah, di sini kan x kuadrat minus 6 itu sama dengan m, ya kan? Berarti kita masukin m-nya, kita dapat x kuadrat minus 6 sama dengan minus 2. Kita dapat x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapat dua nilai x, ya. Kita dapat dua nilai x yang memenuhi, yaitu x pertama itu 2. Dengan nilai Y yang bersesuaian adalah Y1 sama dengan minus 19 per 3. Nah, nanti carinya masukin ke ini ya, masukin dari di sini, ya kan? Dan X2 itu minus 2 dengan nilai yang bersesuaian adalah Y2 sama dengan 37 per 3. Begitu kan? Berarti kita dapat dua kemungkinan pairs of nilai XY, gitu ya. X1 dan Y2, berarti kita otomatis punya dua persamaan garis singgung. Nah, di sini kita lihat, kita gunakan persamaan umumnya yang adalah Y minus YA sama dengan M dalam kurung X minus XA. M itu selalu minus 2, ya kan? Kita dapat dua persamaan garis singgung. Yang pertama adalah untuk X1, Y1. Seperti ini, kita bisa cocokin sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Soal selanjutnya adalah, jika Y sama dengan seper 3X minus 2, di mana X itu tidak diketahui tidak sama dengan 2 per 3. Carilah rumus turunan ke N dari Y. Seperti itu ya kira-kira. Nah, di sini cara yang paling rasional adalah kita itu mencari itu ya, turunan pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Mungkin bisa tarik turunan keempat kalau memang polanya belum ketemu. Seperti itu. Di sini kita pakai gunakan teorema U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Gitu ya. Kita misalin U-nya, ini kan U-nya kan 1, Y-nya sama dengan 1 minus 3X minus 2. 1 per 3X minus 2 sama dengan Y. Gitu kan. Kita misalkan U-nya sama dengan 1, V1 sama dengan 3X minus 2, berarti turunan U itu 0, turunan V itu 3. Gitu ya. Nah, di sini kita masukin, kita bakal dapat 0 kali V1 minus 3 per 3X minus 2 kuadrat. Kita dapat minus 3 per 3X minus 2 kuadrat. Turunan pertamanya itu. Gitu ya. Dan turunan keduanya gimana? Ya, kita misalin lagi, U itu sama dengan minus 3. Dan V itu sama dengan 3X minus 2 kuadrat. Sini kita dapat bahwa turunan U-nya adalah sama dengan 0, turunan V-nya itu 6 kali 3X minus 2, ini kan sama aja ini ya, 2 kali 3X minus 2, jangan lupa turunin juga 3X minus 2-nya, kita dapat kali 3, sama dengan 6 dalam kurung 3X minus 2. Oke, kalian masukin turun nilainya, gitu ya, kalian bakal dapat 0V2 minus, dalam kurung minus 3 kali 6 kali 3X minus 2, gitu ya, per 3X minus 2 pangkat 3, tapi 3X plus 2-nya bisa kita coret. Oh, mohon maaf, ini harusnya, oh ya, enggak, benar. Ya, benar ya. Jadi 3X minus 2 bisa kita coret. Ini kan 4 ya. 4 itu kan sama aja 3 plus 1. Gitu ya. Jadi kita tulis begitu, nanti kita bisa langsung coret aja gitu. Nah, jadi kita dapat turunan keduanya adalah 18 per 3X minus 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah kita cari turunan 3. Gitu ya. Di sini kita lihat bahwa U3-nya itu sama dengan 18, berarti turunannya 0. Gitu ya. V3 itu sama dengan 3X minus 2 pangkat 3. Berarti turunannya adalah, ini kan turunannya adalah 3 kali 3X minus 2 pangkat 2 kali, jangan lupa turunin juga dalamnya, jadi kita dapat kali 3,
sama dengan 9 kali 3x minus 2 kuadrat. Seperti itu kira-kira. Nah, kita dapat turunan ketiganya adalah sama dengan, kalau kalian perhatikan, sama dengan 0 kali V3 gitu ya, minus 18 kali 9 kali 3x minus 2 kuadrat per 3x minus 2 pangkat 6. Kita coret lagi 3x minus 2-nya, kita dapat minus 162 per 3x minus 2 pangkat 3. Di sini kita dapat pola ya kan. Kalau penyebutnya kan berarti ini ya, yaitu untuk turunan n itu kan dia x 3x minus 2 per pangkat 1 plus n plus 1 gitu kan. Kira seperti itu kan. Ini kan untuk turunan pertama kan dia 2. Untuk turunan kedua itu dia 3. Turunan keempat itu dia 3. Terus gimana dengan pembilangnya? Apakah ada kira-kira hubungan gitu dari minus 3, 18 sama minus 162? Dengan cara mengulik gitu ya, istilahnya. Dengan cara yang non-formal. Kita bisa tahu bahwa minus 3 itu sama dengan minus 1 kali 3 kali 1. Gini ya. Sama dengan minus 1 kali 3 kali 1 faktorial. Sebenarnya kan nggak mungkin bisa langsung ketemu faktorial kayak gini sih ya. Dari kalian bisa, pasti kalian tuh mesti pakai bilangan yang lain juga. Di sini kalian lihat bahwa 18 itu sama dengan minus 1 kuadrat, itu kali 9, kali 2 gitu ya. Kali 2 atau sama dengan minus 1 kuadrat kali 3 pangkat 2 kali 2 faktorial. Gitu kan. Nah, untuk minus 162, kalian bakal lihat bahwa ini adalah sama dengan minus 1 dipangkatin 3 kali 27 kali 6. Sama dengan minus 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 faktorial. Di sini kan polanya udah jelas ya. Tapi gimana cara kita bisa nentuin dia kayak gini sih? Ya, kita bisa pakai gunakan bantuan diagram gitu ya. Ini kan 3 itu sama dengan 1 kali 3 gitu kan. 16 itu sama dengan 9 kali 2. Tuh, kalian bisa coba-coba lah. Nanti kalian bisa coba, oh mungkin dia bisa 6 kali 3, oh dia bisa 9 kali 2 gitu ya. Pokoknya kalian triknya pakai diagram kayak gini. Untuk 162 kan kalian bisa ini, bagi 2 dulu ya kan. Bagi 2 itu sama dengan, kita dapat 81. 81 itu sama dengan 9 kali 9. 9 kali 9 sama dengan 3 kali 3, 3. Di sini 3, 3. Kalian bisa coba-coba. Ya kan? Ini kan sama aja. Ini kan bisa aja 18 kali 9 gitu kan. Ini bisa aja 81 kali 2. Kayak gitu. Nanti kalian bakal eventually dapat bahwa ini adalah seperti ini polanya. Gitu ya. Pakai faktorial, jangan lupa. Maksudnya nanti bakal ketemu faktorial kayak gini. Jadi kita dapat nih formulanya. Jadi formulanya adalah sama dengan minus 1 pangkat n. Gitu ya. Kali 3 pangkat n kali n faktorial. Seperti itu. Per 3x plus minus 2 pangkat n plus 1. Mohon maaf, di sini ada typo lagi. Ya, jadi seperti ini kita dapat ya. Ya, seperti itu jawabannya kira-kira. Jadi kalian bisa pakai diagram ini. Next. Soal terakhir adalah soal yang ini, laju yang berkaitan. Inilah sebenarnya soal yang mirip banget sama ini, soal UTS saya tahun 2019. Cuman saya nggak bisa ketemu soalnya. Tapi saya tahu ini soalnya sangat persis kayak gini. Cuma di beda angka aja. Di sini kita tahu bahwa sebuah kolam renang memiliki panjang 40 kaki, lebar 20 kaki, kedalaman 8 kaki untuk yang paling dalam, dan 3 kaki untuk kedalaman yang paling dangkal. Jikalau kolam tersebut sedang diisikan air dengan kecepatan 40 kaki kubik per menit, seberapa cepatkah perubahan kedalaman air ketika kedalamannya 3 kaki di bagian yang paling dalam? Gini ya. Di sini kalau kalian ketemu soal-soal kayak gini, ini hal yang berkaitan, kalian bisa terapkan 5 langkah sistematis. Pertama, kalian bisa gambarkan diagram yang valid untuk T lebih besar dari 0. Di mana T itu merepresentasikan waktu, bisa dalam second, dalam menit, dalam jam. Dan kedua, kalian tentukan apa saja yang diketahui. Terus tentukan juga apa sih yang mau dicari. Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, kalian tentukan hubungan antara variabel yang kalian ketahui. Misalkan dalam bentuk rumus gitu ya. Nah, dari hubungan ini kan bakal dapat fungsi. Fungsi ini kita bakal turunkan secara implisit terhadap T. Seperti itu ya. Lalu kita manfaatkan persamaan-persamaan sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan. Nah, untuk soal nomor 1 bagaimana diagramnya? Diberikan kita tadi kan ini kan kolam renang dengan 40 kaki panjang gitu, lebar 20 kaki dan kedalaman 8 kaki untuk yang paling dalam, 3 kaki yang paling dangkal. Berarti dia bentuknya bakal kira-kira seperti ini. Dia kan persegi panjang, jangan lupa. Ya kan dia panjangnya 40, lebar 20,
3 kaki di paling dangkal dan 8 kaki di paling dalam. Berarti dari sini sampai sini itu 5 kaki, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa konteks soalnya adalah ketika H itu sama dengan 3, gitu ya. Berarti kita lihat bahwa daerah airnya itu masih berada di dalam prisma segitiga ini, gitu ya. Ya, daerah airnya kira-kira masih berada di sini. Gitu ya. Nah, ingat, ini diagram itu yang valid untuk TS lebih besar daripada 0. Jadi, di sini kita jangan langsung masukin 3. Jangan langsung masukin 3 ya. Jadi, kita pakai H dulu, ya kan? Nah, terus di sini kita misalkan X, gitu. Seperti itu. Dari sini, kita masuk ke angka 2. Kita dapat apa sih yang diketahui. Yang pertama kan, panjang kolam 80 kaki, lebar, kelam paling dangkal, dan paling dalam. Nah, di sini tadi kita lihat ya, ingat ya, bahwa air itu diisi dengan laju 40 feet gitu ya, feet kubik per menit. Kalau ada laju begini berarti dia turunan pertama. Dari apa? Dari apa lihat satuannya? Pangkat 3 ya. Berarti dia dV per dt. Atau turunan pertama dari volume di sini. Nah, terus yang diketahui apa? Tadi yang ditanya apa? Ini ya, perubahan tinggi air kan ya, tinggi air. Itu yang ditanya. Itu berarti dia yang tanya adalah dH per dt ketika when H sama dengan 3. Nah, H sama dengan 3 ini baru kita boleh substitusiin pas nanti kita udah sampai ke langkah 4 ya, kira-kira seperti itu. Ya, di sini cari dH per dt ketika H sama dengan 3 kaki. Gitu ya. Nah, di sini apa sih volumenya? Maksudnya hubungan antara variabelnya apa? Gitu. Kita pakai volume, kan? Dan karena airnya itu tadi masih berada di bagian prisma segitiganya, gitu ya. Tadi kan sini, dan prisma segitiga itu kan ini ya, volumenya itu sama dengan setengah gitu ya, setengah luas alas kali lebar gitu kan. Tinggi sebenarnya sih, tinggi. Ya, benar tinggi itu sama dengan ini tinggi. Istilah kayak gitu ya. Berarti di sini kita lihat bahwa volumenya adalah lebar kolam kali luas segitiga siku-siku sama dengan 20. 20 ini istilahnya lebar itu kan tadi. Dan kali setengah HX. Itu kan karena tadi airnya masih di sini. Ya kan, airnya masih di sini dengan ketinggian H dan apa sih itunya panjangnya X gitu istilahnya. Nah, dari sini kita dapat bahwa ini kan sama aja 10HX. Tapi sebelum kita turunin, gitu kan, masih perhatikan bahwa X ini kita nggak tahu nilai dari dx per dt. Kita nggak tahu nilai dx per dt. Kita nggak tahu laju X itu berapa per menitnya atau per waktu. Berarti kita mesti cari hubungan antara X sama dengan X yang ekivalen dengan H. Sedemikian sehingga nanti volume kita itu hanya berada di dalam satuannya itu variabel cuman H doang gitu ya. X itu harus kita hilangin karena kita nggak tahu ini. Seperti itu. Kita lihat bahwa X dibagi dengan H. Oke, saya gambar ulang lagi ya. Tadi kan kita dapat ini. Nah, kira-kira seperti ini ya kan. Nah, di sini itu 40, sini itu 20. Dan di bagian sini itu 5 kan ya. Di sini kan 5 dan di sini itu H gini, HX. Nah, ingat kita pakai perbandingan segitiga itu ya. Segitiga yang apa sih? Segitiga kesebangunan, sorry ya. Kesebangunan. Ini kan di sini kan 40 ya kan di sini. Jadi kita pakai perbandingannya 40 banding 5 itu sama dengan X banding H. Ingat ya, pakai yang 5, bukan pakai yang 8. Karena dia masih berada di dalam prisma segitiga ini, daerah airnya. Jadi kita dapat bahwa X itu sama dengan 8H. Seperti itu kira-kira. Jadi kita dapat bahwa V itu sama dengan, kita jangan langsung kayak gini, 10 kali X kali 8H. Sama dengan 80 XH. Seperti itu. Oke, next kita dapat, jadi ini persamaan kita ya. Ini harusnya H kuadrat. Selanjutnya adalah kita turunkan. Turunan V itu sama dengan dV per dt ya. Jangan 0, itu salah. Sama dengan 80, ini turunan dari 80 H kuadrat. 80 H kuadrat kan turunannya adalah 160 ya, kali H, kali dH per dt. Jangan lupa ini. Ya, jadi kalau ada ujung berkaitan itu jangan kalian asumsikan bahwa turunan itu 0. Jangan pernah begitu ya. Ini pasal ada dH per dt-nya, atau d apa per dt.
Jadi, nah di sini kita tinggal masukin aja nih. Tadi kan kita tahu bahwa ini itu dV per detik itu sama dengan 40, ya kan? Dan dR per detik itu sama dengan apa? Yang dicari ini yang dicari ya, sorry. Ketika H sama dengan 3. Gitu. Nah, dari sini baru kita bisa langsung bisa masukin H sama dengan 3. Tadi kita dapat 40 sama dengan 160 kali 3 kali dH per detik. Nah, kita dapat dH per detiknya sama dengan 1/12 kaki per menit. Seperti itu ya, kira-kira. Kesimpulannya apa? Ketika H sama dengan 3, kedalaman air sedang bertambah dengan laju 1/12 kaki per menit. Seperti itu kira-kira. Baik, kira-kira itu pembahasan untuk 8 soal yang sudah saya siapkan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Oke. Mungkin kita bisa memberikan aplaus secara digital kepada Samuel karena telah menyelesaikan presentasinya. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin sembari kita ini jangan selesai dulu karena akan ada form evaluasi yang harus diisi teman-teman. Jadi kalian bisa ngecek di Linktree-nya Klokus yang bentar lagi ini akan gua share. Yaitu bisa dilihat di Google Chat-nya dan bisa lihat di sini. Jadi dibuka di linktree/klokus.id. Oke, mungkin dari Sam ada yang mau disampaikan kan nih buat peserta webinar di Klokus? Kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan untuk menghadapi UTS Matematika Dasar terutama? Oh ya, boleh. Ya, saran saya kan mesti latihan ya. Maksudnya ya, soal tes yang bisa dilakukan tuh kadang-kadang terprediksi. Jadi kalian tuh jangan gampang panik ya ketika menghadapi soal-soal UTS nanti. Penting kalian tuh keep calm dan kalian mesti pastikan bahwa kalian tuh banyak latihan di hari-hari sebelumnya. Itu sangat berguna. Dan untuk buku rujukan, kalian bisa pakai yang Pulsel ya, untuk yang edisi 9 kira-kira. Ya, tetap semangat ya, meskipun PJJ perkuliahannya. Jangan malsu. Seperti itu kira-kira sih dari saya. Oke, jadi Sam udah bilang kuncinya adalah perlu banyakin latihan soal, baca dari buku yang udah dikasih sama dosennya, dipelajarin aja latihan-latihan soalnya dan tetap semangat di PJJ. Jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai mengisi form evaluasi Klokus, teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Kenapa teman-teman harus mengisi form evaluasinya? Karena ini akan mengembangkan produk Klokus ke depannya. Jadi mohon diisi teman-teman surveinya agar Klokus ini semakin baik ke depannya dan semakin bisa meningkatkan kualitasnya serta dapat lebih dipercaya oleh teman-teman sekalian yang ada di sini. Oke, jadi webinar Siap UTS Klokus Matematika Dasar sudah resmi selesai. Makasih buat semua peserta dan terima kasih terutama untuk Sam karena telah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat. Selalu mengikuti Klokus karena kedepannya kita akan ada banyak kelas lagi dan pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kalau misalnya ingin mendaftar kelasnya Klokus. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat. Selamat malam semuanya. Makasih banyak atas kalian-kalian pada hari ini. Semoga bisa mengerti ya. Dari 8 soal saya agak cepat soalnya karena ngejar waktu juga. Agak lama ya tadi. Sebenarnya. Ngejar waktu jadinya harus cepat pembahasannya. Iya. Yo, sama-sama semuanya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipantau dulu di grup WhatsApp-nya karena bakal ada informasi mengenai penjelasan tadi karena PPT-nya akan di-share sama tim Klokus di grup WhatsApp. Jadi pantau terus. Yuk, sama-sama Randi.